Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau ngelanjutin lagi pembahasan soal tes TPU, kebangsaan dan bahasa Inggris. Nah, sesuai janji aku bahwa aku akan membahas semua topik-topik yang akan diujikan dan real soal ketika tes PCPM angkatan ke-35 dan 36. Jadi kebetulan ada senior aku yang memang memberi referensi ketika beliau tes di PCPM 35 untuk saya, yaitu tes PCPM angkatan ke-36. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tesnya apa saja, materi yang disampaikan apa saja, yang diberikan apa saja, topik-topik bahasanya apa saja, soalnya berapa, dan juga waktunya berapa, silahkan ditonton terlebih dahulu di video sebelumnya karena saya telah menjabarkan semuanya. Jadi ketika masuk ke sini sudah tidak bingung lagi karena belajarnya urut dan tahu alurnya bagaimana. Oke, kita langsung saja untuk yang tes paling awal ketika kita tes di sesi 4 ini atau di tahap yang keempat ini, yaitu part 1 grammar 1. Jadi di bahasa Inggris sudah saya jelaskan ada 3, part 1 grammar 1, part 2 grammar 2, sama part 3 itu reading. Tonton saja video sebelumnya jadi lebih paham jika masuk ke video ini. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk di part 1 grammar 1 ini kita akan disajikan dengan 20 questions and then 15 minutes. Nah, instruksinya adalah in part 1 in part 1 of the grammar section, you will see verb option following an incorrect sentences. Jadi kita itu akan disajikan 4 pilihan A, B, C, D, and then select one option that best completes the sentence so that it becomes a grammatically correct sentence. See the following example below. Jadi pilih salah satu jawaban yang benar sehingga kalimat pada soal itu menjadi susunan kalimat dengan grammar yang benar. Oke, kita langsung saja untuk yang contohnya. Nah, ini merupakan real contoh sebelum tes di PCPM angkatan ke-36. Jadi soal-soal yang sekarang ini adalah soal-soal real PCPM angkatan ke-36. Kalau yang kemarin pernah saya upload, yaitu saya combine referensi dari 35 dan 36, tapi belajar saja karena kita nggak tahu mana yang bakalan keluar gitu. Dan untuk tipenya memang sebenarnya dari tahun ke tahun juga sama kalau untuk PCPM Bank Indonesia. Nah, untuk yang di part ini full dari soal PCPM angkatan ke-36. Teman-teman jangan kaget kalau dari instructionnya dan exercise-nya ini memang gampang banget. Tapi ketika soal don't expect too much untuk ngedapetin soal-soal yang mudah. Tapi memang kalau dari PCPM Bank Indonesia ini ada levelnya. Jadi dari easy, medium, and then hard. Jadi jangan khawatir kalau misalnya takut gak bisa jawab semuanya. Oke, kita langsung saja untuk exercise 1. Di sini kita lihat Anton and Ocha blanks the English test now. Kita ada pilihan yaitu yang A is doing, B are doing, C was doing, D were. Oke, kita analisa dulu. Lihat subjeknya. Subjeknya ada berapa? Ada 2. So it's plural jamak ya. Dan di sini kita lihat ada waktunya, adverb of time-nya yaitu now. Nah, teman-teman perlu ketahui untuk grammar ini yang paling utama teman-teman harus belajar yang namanya tenses. Jadi teman-teman wajib familiar sama yang namanya tenses karena dari sekitar 85 soal itu tensesnya amat sangat banyak sekali. Jadi wajib ya paham semua tentang tenses. Kalau kita analisa dari sini yaitu ada adverb of time yaitu now, dimana yang pakai now ini pasti ada continuousnya. Nah, di sini kita lihat dulu
ada is doing, are doing, was doing, sama were. Oke, kita lihat di sini itu subjeknya itu jamak. Jamak itu udah pasti pakainya kalau nggak are ya were. Kalau dari pilihan ini ya. Kalau untuk was sama is itu untuk singular. Jadi yang A sama yang C udah pasti salah. Oke. Sekarang adanya yang B sama yang D. Antara was sama were. Nah, di sini kita lihat kalau ada subjek, of course kalau di tenses we need the verb. Di sini yang D ini nggak ada verbnya. Jadi salah. Makanya jawabannya adalah yang B. Nah, untuk tenses ini jenis tenses apa? Ini yaitu present continuous tense, dimana formulation for present continuous tense itu, ini kan kebetulan kalimatnya positif ya. Untuk positifnya itu subject plus to be nya itu ada is, am, sama are. Abis itu plus verb ing plus object plus complement atau adverb of time atau adverb of place. Nah, di sini untuk keterangan waktu dari present continuous tense ini ada now, oke, maaf ini tulisannya jelek ya. Now atau right now, at moment, and then at present. Nah, ini semuanya artinya sama, yaitu sekarang. Sekarang ya artinya. Oke, kita lanjut. Dari soal ini kan sudah kelihatan ya, Anton and Ocha ini sebagai subjek, kita butuh to be plus verb ing. Oke, to be ini to be-nya dan plus verb ing. Karena subjeknya plural, kita perlu pakai to be are. Kalau is itu cuman untuk she, he, sama it. Kalau I itu perlunya am. Kalau they, we, you itu pakainya are. Kalau Anton and Ocha kan termasuknya ke they. Mereka kan, karena dua orang. Oke, next. Ini saya lanjutin dulu formulasinya. Subject plus to be plus not plus verb ing plus object plus complement. And then for interrogative, to be-nya taruh di depan plus subject plus verb ing plus object plus complement. Ini adalah rumus-rumus dasar dari ini ya, tenses. Jadi teman-teman perlu diingat aja konsep di tenses. Kalau present continuous tense itu gimana, simple present gimana, simple past itu gimana. Terus kalau misalnya dia nominal present, nominal past tense itu gimana, itu harus difahamin dulu semuanya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang memang gak bisa grammar, wajib bisa mulai dari sekarang, karena tesnya itu 40 soalnya adalah grammar. Oke? Jadi jawaban yang benar di sini adalah B. Nah, di sini saya ada 10 soal dari tes PCPM angkatan ke-36. Sesuai janji saya akan share semuanya. Tapi untuk sisanya saya akan buat ke tryout di next video. Jadi saya akan gabung dengan grammar 1, grammar 2, dan juga reading. Nah, ini teman-teman silahkan dikerjakan dan diskusi di kolom komentar. Silahkan buat bahan belajar teman-teman bareng-bareng. Dan saya akan mencoba untuk upload semua tahapan tes ini sebelum teman-teman mulai tes di sesi yang keempat ini. Baiklah teman-teman, silahkan dikerjakan dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya teman-teman yang lain yang mau tes juga bisa belajar bareng kita. Jadi bisa sama-sama sukses dan juga sama-sama melewati tahapan ini. Oke, terima kasih dan selamat mengerjakan.